Bapak tadi bilang ada anak istri. Anak istri. Pinjam tisu deh. Anak istri Bapak tahu Bapak melakukan pesugihan seperti ini? Tidak tahu. Kalau kira-kira mereka tahu Bapak seperti ini gimana coba? Saya tidak tahu karena saya juga pernah hilap, pernah guna-guna saya hilang semua. Pikiran saya fokus sama itu, mungkin gara-gara pelet itu. Saya bantu. Iya, Bang. Kasihan. Dan rambut kami bersih buat di baju. Dah. Tapi aku kali ini agak bingung deh, Roy. Biasanya Kenapa? kan kita bereaksi dengan siluman-siluman itu pasti ada semacam waktu aku Iya, dengan siluman ingat. itu kan. Heeh. Sekarang kita dengan mudahnya, menurut kamu gimana sih, Roy? Apakah itu trik atau memang? Sekarang saya ngeliat di sini sebenarnya ularnya juga mungkin udah lemah juga jadinya sehingga dia tidak bisa bereaksi banyak gitu loh. Oke. Dan saya mohon supaya Pak Arnold udah gak usah main gitu-gituan lagi ya. Dan orang masa lalu juga gak usah dipikirin lagi. Ya. What happened? Is it are you okay? Saya khawatir kalau ular ini beneran datang. Iya, kita udah wanti-wanti ya, Mas Bayu. Aduh. No, you're lying. I know. Pak Arnold, saya berharap bisa hidup lebih normal lagi. Dan aku ngerasa Pak Arnold kurang banyak temen di sini. Iya. Saya pengen banget Pak Arnold punya banyak teman curhat yang baik dan bisa nyalurin omongan-omongan atau curhatan-curhatan itu. Gitu. Jadi Pak Arnoldnya kayak hidup dengan dunia sendiri. Itu sih. Tapi siluman ular itu tadi begitu keluar dari Pak Arnold nggak pindah ke tempat lain kan? Semoga mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak. Yang kontak sama dia, kamu megang, kalian megang. Aku Aku pakai langsung glove. nggak pakai glove. Nggak tahu, mudah-mudahan aku nggak apa-apa, Mas Bayu. Serius. Nggak apa-apa ya, Roy ya. Nggak apa-apa, Nggak mudah-mudahan apa-apa. nggak apa-apa. Karena kan tadi Roy bilang ularnya tuh sudah melemah, mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi banyak ya kalau digambar di lukisan ini. Banyak banget. Saya Tuh, ngebayangin dua. nggak tahu saya kalau ada di bawah sini, aduh pasti nyeremin banget ya. Kamu melihat gambarnya banyak, emang ada banyak yang ngikutin dia. Iya, ada banyak yang ngikutin dia sih. Cuma memang yang bisa nyembuhin Arnold, ya Arnold, Mas Arnold sendiri sih. Karena dia memulai, dia yang harus berhenti, ngakhirin. Tuh. Pak Arnold gimana rasanya sekarang? Ya, agak mendingan ini. Udah agak mendingan ya, Pak ya? Aku pengen banget deh pesan buat Pak Arnold. Saya pengen banget kau melepaskan banyak beberapa hewan reptil ke habitatnya. Seperti kura-kura, kemudian juga ular, ke hutan-hutan, dan beberapa makhluk reptil-reptil lainnya. Guna untuk menabung karma baik buat Mas Arnold sendiri. Jadi sehingga mereka binatang-binatang tersebut merekanya tuh bisa hidup tenang dan beranak pinak semuanya dengan kedamaian. Mudah-mudahan bisa nebus kesalahan semuanya. Dengan hilangnya pesugihan dia, usahanya akan seperti apa, Roy? Dengan hilangnya pesugihan dia, usahanya akan turun. Tetapi rezeki pasti akan ada aja kalau kamu berbuat baik. Tuh. Itu aja sih sebenarnya. Keluarga, anak istri, baik-baik aja kan? Mudah-mudahan sih baik-baik aja sih. Dari sekian pembicaraan saya dengan Bayu, aku dan kamu, itu kita ngerasa Pak Arnold tuh diem aja. Ya. Nggak ada semacam feedback apa gitu. Iya. Apa Dari- yang Bapak rasakan, yang dipikirkan, yang dikhawatirkan, yang diresahkan apa, Pak? Ya, selama ini emang saya kehilangan keluarga ya. Terus semua harta benda hilang. Tapi sekarang udah rela kan melepas Ya, semuanya rela, kan? saya rela semua. Apapun resikonya. Rela semua risikonya. Ya. Ya, ekspektasi aku tinggi sih sebenarnya. Tapi yang Pak Arnold sendiri nggak nunjukin apapun sebenarnya. Pak Arnold sendiri kayak mati nggak, hidup juga nggak.
Ini cukup, Roy. Hidup enggak, mati tak segan, hidup juga nggak mau. Hidup Kayak segan mati tak mau gitu. Iya, hidup segan, mati tak mau. Seperti itu. Jadi kayak ngambang aja. Dan saya berbicara seperti kayak berbicara dengan tembok. Pak Roy bisa fokus ada di sini. Ya, Kalau aku Pak bilang Roy, Roy, itu Pak sebagian dari apa ya, rasa kekecewaan beliau. Kenapa gitu? Orang kan kadang-kadang kalau sudah melakukan sesuatu hal yang salah, dia pasti akan apa ya, aku bilang nyesel. Rasa penyesalan dia yang terdalam sehingga bikin dia seperti ngambang gitu. Mau kayak gimana, mau ke sini susah, ke sana susah. Jadi belum punya pendirian untuk saat ini. Tangannya gini terus kenapa? Iya. Apa dikasih juga ini kali ya? Boleh, silakan, Bay. Mas Bayu. Bapak boleh gosok-gosok tangannya. Gosok ke tangan. Gosok ke tangan. Oke. Kuning. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi, Roy? Udah Walaupun itu aja. mungkin Pak Pupuk Arnold banyak nggak kebaikan dan karma baik yang Ya. berhubungan dengan nyawa-nyawa binatang reptil. Jangan pernah membunuh binatang. ya. Mudah-mudahan nggak akan ada kejadian-kejadian aneh lagi, ada ular-ular datang ke tempat usaha Bapak lagi, dan semuanya akan berjalan normal tanpa pesugihan ya Pak. Terima kasih Bapak Arnold sudah datang ke Menembus Mata Batin. Kami harap yang terbaik buat Bapak. Selamat malam. Terima kasih. Kita malam-malam Pak Roy. Hah? Ya, aku salaman dari sini. Iya. Terima kasih. Mas Bayu. Oh iya, Ibu Bapak. Ini saya bawa boleh? Boleh. Boleh dong. Itu ininya jimatnya dibawa lagi? Dibawa lagi aja. Dibuang ya Pak ya? Ya. Simpen ya. Oke baik. Sebesar apapun harta yang Anda miliki, tak ada artinya jika dibandingkan dengan kebahagiaan keluarga. Karena depresi, perempuan yang satu ini nekat melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ingrid. Selamat malam Mbak Ingrid. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Ingrid sehari-hari? Dagang. Oke, apa yang mau Mbak Ingrid ceritakan pada kami? Jadi dulu aku punya suami. Kita hidup bahagia, kita jarang berantem, ya pokoknya kayak keluarga harmonis gitu. Tiba-tiba suami aku berubah drastis. Bahkan dia jarang pulang ke rumah. Pas dia pulang, aku tanyain dalam maksud aku pengen ada solusi. Kamu sebenarnya kenapa? Terus aku tanya sama dia baik-baik, justru dia malah marah sama aku. Terus dia pergi dari rumah. Lebih dari 6 bulan. Dia nggak balik sama sekali dan ya aku bingung. Aku kayak langsung frustasi banget, kayak dulu nggak pernah dia semarah itu, terus tiba-tiba dia marah kok sampai segitunya. Terus aku coba ngobrol sama mama papa aku, sama saudara aku juga, ya ceritain apa yang aku alami. Terus aku berharap kalau mama atau keluarga aku tuh bisa kasih aku motivasi atau solusi biar aku tuh kuat dan aku harus gimana. Lalu apa yang mereka? Justru mereka malah marah sama aku. Dikira aku yang jadi istri rewel. Dikira aku yang nggak penuhin hak dan kewajiban aku sebagai istri. Pokoknya justru malah aku terus-terusan disalahin. Terus aku udah frustasi banget. Aku nggak tahu harus gimana. Terus aku ada pikiran aku harus pergi ke orang pintar. Terus aku cerita semuanya ke dukun itu. Terus aku tanya sebenarnya suami aku ini kenapa? Dan dia tuh sebenarnya sekarang tuh lagi di mana? Terus si dukun itu ngasih tahu ke aku kalau sebenarnya suami aku itu ada wanita lain dan dia udah
menikah lagi. Dukun itu bilang juga kalau suami aku tuh disantet sama si cewek yang sekarang, ya waktu itu jadi istrinya, jadi istri mudanya. Disantet? Iya, Maksudnya mungkin dipelet santetnya gitu atau Iya. santet? Diguna-guna biar Diguna-guna. pergi dari ini. Itu iya ternyata benar termasuk banget. Biar semacam- biar suami aku tuh suka sama dia terus menikah sama dia. Terus aku dikasih tahu juga sama si dukun itu keberadaan suami aku. Terus aku, kamu tahu? Iya, aku tahu dan aku posisi udah bener-bener marah banget dan gak tahu harus gimana. Oke. Terus aku tanya sama si dukun itu, terus aku harus gimana? Jawabannya apa? Jadi aku mau mereka berdua itu Pisah. Bisa. ya pisah ya menderita ya pokoknya mereka tuh udah bikin aku tuh sakit banget mas. Oh sebenarnya kamu nggak pengen suami kamu balik lagi sih kalau udah tahu seperti ini kondisinya? Sebenarnya pengen, tapi aku udah campur aduk juga karena aku udah Emosi. kebawa emosi. Oke, Terus kemudian? akhirnya si dukun itu ya udah dia ngasih 2 ritual. Satu untuk ngilangin si pelet itu di suami aku dengan cara aku nyemprotin, nyiramin air ke kepala suami aku. Dan yang kedua, aku dikasih boneka santet yang ritualnya ditusuk-tusuk pakai jarum untuk nyakitin si istri mudanya. Kayak semacam voodoo gitu. Voodoo ya. Terus kamu Ya. lakukan? Iya, setelah pulang dari tempat dukun itu aku langsung datengin alamat yang dikasih sama dukun itu. Ternyata benar di sana. Benar ada di sana, Mbak. Terus apa yang kamu lakukan? Ya aku bisa apa mas? Ya aku cuma bisa nangis, teriak, marah. Ya, pokoknya aku kayak udah hampir gila gitu mas. Udah gak tahu lagi harus gimana, terus aku akhirnya pulang. Aku langsung nangis di kamar, nangis sejadi-jadinya pokoknya. Dan setelah aku keluar dari kamar, waktu itu aku mau mandi. Ternyata suami aku, dia udah nungguin aku di deket kamar karena kayak ada tempat makan gitu. Terus tahu aku keluar dia nyamperin. Dia kayak minta maaf gitu. Ya aku udah masa bodoh dong, aku udah sakit ya. Intinya mereka udah hianatin aku kan, tak apapun alasannya. Terus aku langsung lanjut mandi dan setelah aku keluar dari kamar mandi, dia masih nungguin. Terus aku kepikiran, atau mungkin beneran peletnya itu udah hilang. Apa iya? Terus dia kayak terus-terusan usaha untuk baikan, minta maaf ke aku. Ya udah akhirnya aku luluh kan, aku maafin. Dan nggak berhenti sampai situ. Oh sampai mana jadinya? Setelah berhari-hari kita baikan, terus akhirnya suamiku berubah lagi. Balik seperti normal. Enggak, dulu kan dia main perempuan. Nah sekarang dia kayak jadi temperamen, sering marah, kayak hal-hal kecil tuh bisa jadi masalah gede. Oke, Inggris. Sekarang kan berarti sebenarnya udah dapet apa yang diinginkan. Suami udah kembali, walaupun ya kondisi rumah tangganya jadi panas, sering cekcok. Lalu tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Mas, ya emang waktu itu suami aku udah balik. Tapi dia terus-terusan nyakitin aku. Dia pukul aku, dia temperamen mas. Dia nggak cuma marah-marah dengan kata-kata. Tapi dia pukul aku juga, dia nyiksa fisik aku. Terus akhirnya, kok malah jadi kayak gini sih? Aku tambah frustasi lagi. Seorang cewek, mbak pasti tahu kan. Disakitin sama cowok, gimana sih rasanya? Kita tuh ngerasa kayak, apa sih nggak ada harganya? Kita tuh kayak nggak sebatas, kayak senilai kayak harga hewan gitu loh mas. Oke, Terus sekarang- akhirnya aku sakit hati lagi dan aku pergi ke orang pinter lagi dalam maksud aku benci sama suami aku, udah nggak ada ampun. Kali ini aku bener-bener pengen apain? dia menderita. Apa yang kamu lakukan? Terus Oke, akhirnya gini. Ini kelihatannya memang banyak yang harus diungkap. Saya tertarik sekali untuk menggali lebih dalam. Tapi sebaiknya memang kita dengarkan apa yang dilihat oleh sahabat kami, ya. Iya, sahabat kami adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ingri, mendiami rumah bernomor 24. Lahir tanggal 6 Juli 1992. Dia memiliki etika yang baik hingga disukai banyak orang. Tetapi hatinya terlalu lembut, hingga dia sering kali tertipu oleh orang lain. Saya melihat Ingri seperti terikat oleh rantai besi yang sangat kuat. Dia terjebak dalam perjanjian yang mengikat jiwanya. Saya merasa Ingri membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Saya melihat sosok yang membawa rantai besar di kehidupan Ingri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Malam, Roy. Ingri dengan tanggal lahir 6 bulan 7 1992 dan nomor rumah 24. Ingri sakit hati ke suaminya waktu itu tidak pulang-pulang lebih dari 6 bulan, lalu ternyata ditemukan sudah punya orang lain, tinggal bersama wanita lain. Itu ditemukan jawabannya dari seorang dukun, Seorang dukun. ya, yang didatangi ya. Lalu kemudian suami pulang kembali tapi malah ada KDRT, panas segala macam. Lalu kemudian Ingri datang lagi ke orang pintar itu karena tidak terima akan perlakuan sang suami, ya. Nah, tujuannya malam hari ini itu yang mau kita ungkap sebenarnya. Iya, saya ingin bertanya justru, datang kedua kalinya ngelakuin ritual apa ya dan buat apa ya? Nah, yang datang kedua kali itu aku pengen bikin suami aku tuh sakit, sesakit-sakitnya seumur hidupnya karena aku udah ngerasa sakit hati, dia udah apa-apaan. Aku dipukul-pukul. Emangnya aku hewan? Pokoknya udah KDRT yang parah banget gitu, Kak. Lalu kemudian ke dukun itu untuk supaya meredam. Iya, di dukun itu aku diminta foto suami aku sama paku. Terus ada baju dari suami aku yang belum sempat dicuci untuk ritualnya. Ya bener, setelah pulang suami aku jadi sebelum pulang di sana semua itu foto baju diapain? Dibaca-bacain mantra aja. kayaknya karena pas Kamu tinggal proses kasih aja gitu ke mereka? Iya, aku tinggal ngasih aja terus ritualnya yang jalanin si dukun itu. Oke, setelah kamu pulang, Suamiku jadi aneh, dia kayak ketakutan. Dia matanya, pandangannya nggak pernah fokus, jarang tidur. Sekalinya tidur dia kayak teriak-teriak, mungkin dia mimpi atau gimana, aku kurang tahu dan aku juga udah masa bodoh pada waktu itu. Terus akhirnya suami aku gila dan dia pergi dari rumah. Akhirnya suaminya gila ya dan pergi dari rumah. Tapi saya juga penasaran, dukun-dukun tersebut sebenarnya ada rasa juga ya ke Ingri. Nah, itu juga yang mau aku tanyain karena setelah semua masalah selesai, ya walaupun sebenarnya selesainya juga nggak sesuai yang aku harapkan, tapi masalahnya ada aja terus. Suami aku pergi, bukannya aku udah ngerasa damai, tenang, justru malah aku yang diganggu. Aku ngerasa kayak ada hal-hal aneh yang terjadi pada hidupku, kayak pas aku makan, aku naruh sendok di sini, terus aku mau ambil lauk, otomatis aku nggak selalu pegang apa yang mau aku pakai buat makan kan? Ya. Tiba-tiba sendoknya nggak ada. Aku mandi, aku kayak ngerasa ada yang diliatin. Pas aku tengok selalu, kok nggak ada sih? Tapi kayak padahal perasaan di sana tuh kayak ada sesuatu tadi. Terus aku juga sering pas tidur tuh kayak mimpi sama dukun yang aku mintain tolong itu. Iya. Ya. Dalam mata batin saya ngelihat sang dukun mengirimi magic supaya jatuh ke tangan dia dan dia bisa menikmati kamu, dan saya ngelihat sang dukun benar-benar naksir banget terhadap Ingri, dan Ingri itu kayak diperalat alih-alih ingin berobat dan supaya
ini kan beres. Supaya beres. Malah supaya masuk suaminya nggak ke ada lubang masalah. buaya ya. Keluar dari lubang macan, masuknya ke lubang buaya. Itu yang saya rasakan di Inggris. Saya merasakan hawa negatif. Hawa negatif banget nih. Ya, ada dari dukunnya. Gitu. Tapi di sisi lain saya ngeliat Inggris, saya ngeliat ada satu barang yang dipegang-pegang terus sama Inggris. Ada jimat yang dikasih si dukun. Iya, Apa itu? Jujur. jimatnya apa? Mungkin bisa dikeluarkan di Kenapa ya pertunjukan. dia terdiam ya? Pasti ada sesuatu Ada di sesuatu. belakang. Itu kayak kebingungan ya. Ya. Ya kan? Big question. Boneka santet. Boneka santet? Boneka santet. Waktu itu buat mantan Buat suami. mantan istri. Iya, buat Istrinya istri sang muda. suami, istri muda. Heeh. Selain boneka, mungkin yang dikasih sang dukun mungkin berupa batu atau apa jimat lainnya. Enggak sih, cuma Nggak ada. boneka santet itu. Bawa sekarang bonekanya. Enggak, Boneka nggak dibawa? enggak. Masih disimpan tapi? Iya, Tapi saya tuh ngelihat dari mata batin saya, kalau nggak dibawa, kenapa kecium ya aromanya sampai sini? Apa kamu mencium yang lain? Sesuatu lain yang dibawa? Ada hal lain nggak yang dia bawa? Saya jujur terus terang sih ngeliatnya satu jimat itu yang disebutkan boneka, namun dia menyangkal ya. Ada apa dengan itu? Lalu ketika saya bertanya tentang satu hal yang ini, dia terdiam dan penuh misteri. Betul. Mbak Inggris, Roy 2 kali mencium dan menyebut boneka. Beneran nggak dibawa? Atau sebenarnya nggak mau ditaruh, diungkap di sini? Terdiam. memang enggak bawa. Jawaban nggak bawanya itu Karena ragu-ragu nggak- sekali. Iya, memang enggak bawa. Ada di mana sekarang? Mbak Ingrid kan sudah datang ke sini dan ingin permasalahan Mbak Ingrid selesaikan dan pengen semuanya normal, semua baik-baik aja. Tapi kalau Mbak Ingrid menyembunyikan hal itu, justru akan bikin Mbak Ingrid sakit loh. Mbak Ingrid mau menderita sampai berkelanjutan. Ada di mana bonekanya? Di tas saya di belakang. Tuh kan? Ini bohong. Kenapa sih berbohong? Ada sesuatu ya yang tutup-tutupin. Di sini meja kejujuran, semua orang nggak luput dari pembacaan di sini. Bisa dibilang itu boneka untuk perempuan yang tinggal sama suaminya ya. Ya, Tapi kan udah pisah. udah pisah, Tapi udah balik kenapa lagi. itu suami. masih disimpan sama dia? Itu dia. Iya, itu dia yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan mau nyakitin orang lain lagi. Iya. Dan targetnya beda-beda lagi. Apa iya? Enggak, saya nggak punya target untuk menyakiti orang lain karena waktu itu untuk nyakitin si istri muda dan aku belum sempat membuang atau mengembalikan ke dukun itu. Aku belum sempat membalikin dan kalau misalnya aku buang juga aku nggak tahu buangnya tuh dengan cara gimana. Aku takut salah jadi sementara aku simpan dulu. Saya pengen lihat. Boleh saya ambil? Silakan. Untuk teka-teki dan misteri ya. Tapi aneh nggak sih kalau misalnya bonekanya pertama kita tanya terus dia bilang nggak ada. Ada kemungkinan kalau menurut pendapat aku ya, ada kemungkinan boneka itu dimainkan dia juga untuk menyakitkan sang suami. Karena tadi beliau bilang kan suaminya sampai gila dan keluar dari rumah. Karena aku lihat Ingrid ini orangnya pendendam, ya kan? Ya. Ada kemungkinan nggak sih Roy? Ada Bisa kemungkinan jadi ya. seperti itu. Kenapa? Iya bisa jadi kayak gitu Bisa ya. jadi.